Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran jarak jauh, yaitu mata pelajaran matematika. Silakan Ananda buka halaman 121. Kita akan membahas soal latihan ulangan semester 1, mulai dari nomor 1 sampai nomor 20. Dan insya Allah hari ini adalah materi terakhir mengenai pembelajaran matematika, karena kita akan menghadapi PAS pada hari Kamis. Jadi insya Allah hari ini Ustadz bakal kirimkan jadwal dan kisi-kisinya untuk setiap ulangan penilaian akhir semester. Silakan Ananda dibuka halaman 121. Untuk tugas Ananda matematika kali ini, silakan Ananda perhatikan dan catat jawabannya, boleh di buku paket atau di buku tulis matematika. Kita akan bahas satu-satu soalnya. Mari kita mulai. Untuk soal nomor pertama, yaitu ada penjumlahan pecahan 2/7 ditambah 3/8. Nah, Anda perlu diingat, 2/7 ditambah 3/8 tidak bisa dijumlahkan karena penyebutnya tidak sama. Maka dari itu kita harus menyamakan dulu penyebutnya, yaitu dengan cara mencari kelipatan antara 7 dan 8. Diperolehlah 56. 56 dibagi 7 dikali 2 sama dengan 16/56 untuk pecahan pertama, ditambah 56 dibagi 8 dikali 3, hasilnya 21/56, dijumlahkan dan diperoleh 37/56. Alhamdulillah nomor 1 sudah diketahui jawabannya, yaitu D, 37/56. Silakan Ananda boleh mencatat. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Silakan fokus ya ke soal nomor 2. Sama, masih dalam proses hitung pecahan, namun dalam konteks pengurangan ya, pengurangan pecahan. 3/5 dikurangi 1/4. Sama halnya dengan nomor 1, tidak akan bisa terjadi pengurangan karena penyebutnya berbeda. Maka dari itu kita harus mencari kelipatan antara 5 dan 4. Diperoleh 20. 20 dibagi 5 dikali 3, hasilnya 12/20, yaitu pecahan pertama, dikurangi 20 dibagi 4 dikali 1, hasilnya adalah 5/20. Jadi 12/20 dikurangi 5/20 sama dengan 7/20. Dan Alhamdulillah untuk nomor 2 jawabannya D, 7/20. Lanjut fokus, silakan Anda ke nomor soal 3. Ke nomor soal 3. Nomor 3. Di sini ada 3 pecahan, ada penjumlahan dan pengurangan dengan penyebutnya berbeda. Ingat, setiap penyebut berbeda antara penjumlahan dan pengurangan harus disamakan dulu penyebutnya dengan cara mencari kelipatannya. Berarti di sini kita mencari kelipatan antara angka 4, 2 dan 9. Diperolehlah 36. Silakan Anda perhatikan, 36 dibagi 4 dikali 3, hasilnya 27/36, ditambah 36 dibagi 2 dikali 1, 18/36, dikurangi 36 dibagi 9 dikali 2, hasilnya 8/36. Silakan Anda jumlahkan 27/36 ditambah 18/36 dikurangi 8/36, diperoleh hasilnya 37/36, dan jawabannya adalah D untuk nomor 3. Oke, lanjut ke nomor 4. Di sini berbeda soalnya ya dengan 3 nomor soal di atas. Kita akan mengkalikan dan membagi pecahan. Untuk proses perkalian dalam pecahan itu langsung pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi diperoleh 1/3 dikali 2/5, 1 dikali 2, 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, selanjutnya 2/15 dibagi 1/4. Dalam proses pembagian pecahan itu operasi bilangannya akan berubah menjadi perkalian. Jadi diperoleh 2/15 dikali 4/1, hasilnya adalah 8/15. Jadi untuk nomor 4 jawabannya C, 8/15.
Oke, Ananda, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Fokus ya ke nomor 5. Pak Andi mengendarai motor dengan kecepatan 50 km per jam. Jika jarak yang ditempuh Pak Andi 100 km, waktu yang diperlukan Pak Andi adalah, ingat rumusnya, untuk mencari satuan waktu yaitu jarak dibagi kecepatan. Oke, jaraknya yaitu 100 km dibagi 50 km per jam. Ananda tinggal melakukan pencoretan saja untuk memudahkan penghitungan. 0 yang di angka 100 kita coret dan di angka 50 kita coret. Dan hasilnya yaitu 10 dibagi 5 sama dengan 2 jam. Jadi waktu yang diperlukan Pak Andi adalah A, jawabannya 2 jam. Selanjutnya kita fokus ke soal nomor 6. Kecepatan 36 km per jam senilai dengan, nah di soal nomor 6 ini Ananda harus merubah kilometer menjadi meter dan jam menjadi detik. Kita lihat sama-sama 36 km per jam atau 36 km per 1 jam. 36 km ke meter diubah menjadi, berarti turun berapa tangga tuh kilometer ke meter? 3 langkah menjadi 36.000 meter per 1 jam sama dengan berapa detik? Jelas, 3.600 detik. Kita lakukan pencoretan untuk memudahkan penghitungan. Dicoret angka 0-nya yang sama, ada 2 angka dicoret. Dan hasilnya adalah 360 meter per 36 detik. Dibagi 360 dibagi 36 sama dengan 10 meter per detik. Jadi untuk nomor 6 jawabannya adalah C, 10 meter per detik. Oke, Ananda lanjut ya, kita ke nomor 7. Masih di halaman 121. Diketahui debit keran adalah 2 liter per menit. Sebuah ember diisi melalui keran tersebut. Jika ember tersebut memiliki volume 20 liter, maka lama pengisian hingga penuh adalah titik-titik menit. Berarti kita akan mencari waktu. Dan rumus mencari waktu adalah volume dibagi debit. Ingat ya, Ustadz sudah pernah mengirimkan video mengenai rumus-rumus kecepatan, waktu, debit, dan semacamnya yang segitiga itu. Jadi silakan Anda boleh direview lagi video dan bukunya. Ada di buku juga, silakan Anda boleh baca-baca lagi. Lanjut, volumenya tadi diketahui 20 liter per 2 liter per menit untuk debitnya. Sama dengan 20 dibagi 2, jelas 10 ya. Jadi jawabannya adalah 10 menit. Jadi C, nomor 7 jawabannya. Lanjut, fokus ke soal nomor 8. Pada hari libur, siswa kelas 5 bersepeda santai selama 2 jam. Jarak yang mereka tempuh 8 km. Kecepatannya adalah, berarti yang ingin diketahui adalah kecepatannya. Berarti rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Tadi jaraknya adalah berapa? 8 km. Waktunya 2 jam. Jadi jelas 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jawabannya adalah B untuk nomor 8, yaitu 4 km per jam. Oke, next ke soal selanjutnya yaitu nomor 9. Jarak antara kota A dan kota B yaitu 360 km. Husein dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 4 jam 30 menit. Kecepatan Husein adalah, jika Ananda bisa mencermati jawabannya, yaitu dalam bentuk kilometer per jam. Tapi soal di atas yaitu ada satuan waktunya yaitu 4 jam 30 menit. Berarti kita akan merubah nanti 4 jam 30 menit itu menjadi jam. Dan untuk mengetahui rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi 360 km dibagi 4 jam 30 menit. Jika kita ubah menjadi jam, sama dengannya 4 jam 30 menit itu adalah 4,5 jam. Karena 30 menit itu setengah ya. Jadi setengah itu ibarat di desimal bisa berubah menjadi 5. Jadi 4,5 jam.
Untuk memudahkan 360 dibagi 4,5 karena bentuknya desimal, Ustadz sarankan Ananda untuk mengkalikan dengan 10. 360 dikali 10, 4,5 dikali 10. Sama-sama dikali 10. Atas dikali 10, bawah dikali 10, yaitu diperoleh 3.600 per 45. Jadi hasilnya 80. Untuk soal nomor 9, jawabannya adalah 80 km per jam. Sebenarnya Anda sudah bisa lihat ya jawabannya, cuman kita akan menjelaskan kenapa jawabannya bisa seperti itu. Oke, next ke nomor 10. Jarak Tasikmalaya-Bogor yaitu 200 km. Jika ditempuh dengan sepeda motor berkecepatan 80 km per jam, maka lama perjalanannya adalah, berarti ini mencari waktu ya, dan rumus waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya tadi adalah 200 km per 80 km per jam. Kita coret untuk memudahkan perhitungan, yaitu diperoleh 20 km per 8 km per jam. Dan hasilnya yaitu 2,5 jam dikali 60 menit. Kenapa Ustadz? 20 dibagi 8 itu adalah 2,5. Namun karena jawabannya bukan diinginkan jam tapi menit, berarti 2,5 itu harus 2,5 jam itu kita ubah menjadi menit. Sedangkan 1 menit adalah 60. Jadi 2,5 jam dikali 60 menit. 2,5 komanya dicoret. Komanya dicoret seperti yang Ananda lihat, komanya dicoret. Dan di 60 angka nolnya dicoret. Dan hasilnya 25 dikali 6 sama dengan 150 menit. Untuk nomor 10 jawabannya C. Lanjut ke nomor 11. Sebuah mobil mampu menempuh jarak 252 km dalam waktu 3,5 jam. Kecepatan mobil tersebut adalah, ingat rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya yaitu 252 km dan waktunya 3,5 jam. Seperti biasa, seperti yang soal-soal sebelumnya, untuk memudahkan penghitungan pembagian karena ada angka desimal, Ustadz kalikan yang atas dikali 10, yang bawah dikali 10. Diperoleh 252 dikali 10 sama dengan 2520 dan 3,5 dikali 10 sama dengan 35. Jadi 2520 dibagi 35. Hasilnya yaitu 72 km per jam. Jadi untuk jawaban nomor 11 adalah 72 km per jam, yaitu A. Alhamdulillah sudah sampai nomor 11. Next kita lanjut ke nomor 12. Oke, untuk nomor 12 ada soal 3 meter kubik per jam sama dengan liter per jam. Jadi kita akan merubah meter kubik menjadi liter. Karena yang diubah hanya meter kubik dan menjadi liter, jadi untuk satuan jamnya tidak usah. Dan Ustadz sudah kasih rumus di sebelahnya, bisa Ananda fokus lihat. 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Jadi jelas ya, kalau 3 meter 3 meter kubik 3 dikali 1000. Jadi jawabannya untuk nomor 12 A. 3 meter kubik per jam sama dengan 3000 liter per jam. Oke, lanjut ke soal nomor 13. 12 liter per detik sama dengan CL per menit. CL itu adalah sentiliter per menit. Dan sebelum Ustadz mengerjakan, Ustadz sudah kasih rumusnya karena perlu Anda perhatikan 12 liter per detik diubahnya menjadi sentiliter per menit. Udah mah liter diubah jadi sentiliter, detiknya juga diubah jadi menit. 1 detik berapa menit? Nah, bisa dilihat di sebelah kiri dan di buku juga sudah ada. Ustadz hanya mengingatkan kembali bahwa 1 detik itu sama dengan 1 per 60 menit. Langsung saja 12 liter per 1 detik atau sama dengan 1200 centiliter karena 1 liter itu 100 centiliter. Jadi 12 dikali 100 yaitu 1200 centiliter per detik sama dengan 1200 centiliter. Karena ingin diubah detiknya menjadi menit, menjadi 1200 centiliter per 1 per 60 menit.
atau itu bisa jadi pembagian. Jadi 1200 dibagi 1/60. Ingat, proses penghitungan pembagian dalam pecahan itu adalah akan diubah menjadi penyebut dan pembilangnya. Jadi 1200 centiliter dikali 60/1 hasilnya 72.000 ya. Ustadz nolnya kurang. Hasilnya adalah A. Jawabannya adalah 72.000. Lanjut ke soal nomor 14. Ustadz bakal bacakan dulu. 320 liter per menit ditambah 1/10 meter kubik per menit sama dengan liter per menit. Tiba-tiba sudah ada jawabannya 420 dan ini pembahasannya. Nah, fokus ya Nanda, semoga terlihat. Tadi nomor 14 itu adalah 320 liter per menit ditambah 1/10 meter kubik per menit sama dengan ingin diketahuinya menjadi liter per menit. Yang Ananda harus ubah yaitu 320 liternya menjadi liter. Bisa dilihat 320 liternya per menit ditambah jadi 1/10-nya diubah menjadi liter. Meter kubiknya menjadi liter disamakan seperti 320. Dan hasilnya 100 liter per menit. Dari mana Ustadz 100 liter? Karena 1/10 meter kubik dikali 1000. Jadi hasilnya adalah 100. Dibagi dulu 0, nolnya dicoret, jadi hasilnya 100 liter. Oke, bisa dilihat dijumlahkan saja langsung 320 liter per menit ditambah 100 liter per menit, yaitu hasilnya 420 liter per menit. Untuk nomor 14 jawabannya B. Kita fokus ke soal nomor 15. Ada di bawahnya ya. Namun Ustadz bacakan soalnya dan mohon maaf Ustadz tidak mengerjakan di buku paket karena sudah tidak cukup untuk melakukan penjelasan. Nomor 15 soalnya adalah 0,8 meter kubik per detik dikurangi 0,2 meter kubik per detik sama dengan titik-titik meter kubik per menit. Jadi ini mengubah detik menjadi menit. Kalau Ananda bisa lihat dan Ananda harus tahu, perlu dipahami dan dicermati bahwa 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. Langsung saja 0,8 dikurangi 0,2 sama dengan 0,6 meter kubik per detik diubah menjadi menit sama dengan 0,6 meter kubik per detik per 1/60 menit. Dan hasilnya 0,6 meter kubik dibagi 1/60 atau berubah karena proses pembagian dalam pecahan berubah 0,6 dikali 60/1. Untuk pembagiannya dicoret angka nolnya yang sama dan hasilnya adalah 6 dikali 6 sama dengan 36 meter kubik per menit. Untuk nomor 15 jawabannya B. Alhamdulillah. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 16. Oke, soalnya adalah 5 desimeter kubik per detik dikurangi 8 centiliter per detik. Berarti ini harus diubah desimeter kubiknya ke centiliter. Kalau Ananda bisa lihat, Ustadz sudah menuliskan rumusnya. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Dan 1 liter sama dengan 100 centiliter. Jadi kalau 5 desimeter itu berubah menjadi centiliter, 5 dikali 100. Jadi hasilnya adalah 500 centiliter. 500 centiliter per detik dikurangi 8 centiliter per detik. Hasilnya adalah 42 centiliter per detik. Untuk nomor 16 jawabannya A. Lanjut ke nomor 17. Diketahui volume air 36 cm kubik. Air tersebut dialirkan melalui pipa dengan debit 0,01 cm kubik per detik. Waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan air tersebut adalah, berarti ini adalah proses mencari waktu ya, dan rumus mencari waktu itu adalah volume dibagi detik. Nah, kalau Anda lihat volumenya berapa?
36 cm kubik. Maaf ya, bukan detik tapi debit. Ustadz menuliskan detik, mohon maaf. Tapi debit Anda bisa ubah ya. 36 cm kubik per 0,01 cm kubik per detik. Dan hasilnya diperoleh 3600 detik. Bagaimana bisa seperti itu? Karena 36 dibagi 0,01 seperti biasa untuk memudahkan Ustadz kalikan 100. Atas dikali 100, bawah dikali 100. 36 dikali 100, 3600. 0,01 dikali 1 sama dengan 1. 3600 dibagi 1 sama dengan 3600 detik. Jadi untuk jawaban nomor 17 adalah A. Oke, lanjut ke nomor soal 18. Sebuah bak akan dikuras airnya. Bak tersebut mempunyai ukuran 20 cm dikali 25 cm, 20 cm dikali 25 cm dikali 40 cm. Jika aliran air pada pipa buangnya adalah 200 cm kubik per menit, maka waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan air tersebut adalah, nah di sini Ustadz mencoba untuk mencari rumus volume dulu, dan rumus volume itu adalah P kali L kali T. P-nya adalah 20 dikali 25 dikali 40, dan hasilnya volumenya itu adalah 20.000 cm kubik. Nah, diketahui debitnya itu adalah 200 cm kubik per menit. Karena tadi volumenya belum diketahui dan sekarang sudah diketahui yaitu sebesar 20.000, maka untuk mencari waktu itu adalah volume dibagi debit. 20.000 dibagi 200. Dicoret nolnya untuk memudahkan perhitungan, dan diperoleh adalah 200 dibagi 2, 200 cm kubik dibagi 2 cm kubik per menit, yaitu hasilnya 100 menit. Namun, jika Anda perhatikan di nomor 18 tidak ada jawaban 100 menit. Ada juga dalam bentuk jam. Jadi kita harus merubahnya ke bentuk jam. 100 menit dikali 1 per 60 jam. Ingat, 1 menit berapa jam? Jadi Anda harus tahu rumus itu ya. Sama dengan diperoleh 100 dibagi 60 dibagi nolnya set. Nah, berarti 10 dibagi 6. Kita ubah menjadi pecahan campuran karena tidak mungkin untuk desimal, karena jawabannya tidak desimal. Jadi 10 dibagi 6 sama dengan diperoleh 1/4/6 jam. Ada enggak? Oh, tidak ada. Berarti 1/4/6 jam ini kita sederhanakan lagi. Kita coba bagi 2, atas bagi 2, di bawah bagi 2. 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. Jadi diperoleh 1/2/3 jam. Dan jawabannya untuk nomor 18 D. 1/2/3 jam. Lanjut ke soal nomor 19. Sebuah kolam ikan akan diisi air hingga 3/4 bagian. Kolam itu dialiri air dengan sebuah selang. Jika debit pada selang tersebut adalah 20 liter per detik, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam tersebut sampai volume yang dikehendaki 10 menit, maka volume kolam jika terisi penuh adalah, perlu Anda cermati, di sini ada kata dikehendaki, berarti mutlak. Jadi untuk 3/4 bagiannya tidak usah diganggu gugat, kita hanya akan mencari volume, dan rumus mencari volume adalah debit dikali waktu. Tadi debitnya berapa? 20 liter per detik dikali waktunya 10 menit. 20 liter per detik dikali 600 detik. Kenapa Ustadz berubah menjadi detik? Karena yang dimintai adalah dalam satuan 20 liter ada detik. Jadi kita samakan saja, dikali 1 menit berapa detik? 60. 10 dikali 60 sama dengan 600 detik. Kita pindahkan 20 liter per detik dikali 600 detik sama dengan 12.000 liter dibagi 1000 sama dengan 12 meter kubik. Jadi untuk jawaban nomor 19 yaitu 12 meter kubik. A ya jawabannya.
Lanjut, soal nomor terakhir. Debit air pada sebuah keran adalah 30 liter per menit. Maaf. Jika sebuah penampungan air berbentuk kubus dengan panjang rusuk 9 desimeter, maka diisi setengahnya. Waktu yang dibutuhkan adalah titik-titik menit. Berarti ini kita harus mencari dulu rumusnya. Dan rumusnya yang diketahui adalah setengah volume. Karena yang diisinya setengah ya, setengahnya akan diisi setengahnya, berarti setengah volume. Untuk mencari rumusnya itu setengah volume sama dengan sisi kali sisi atau rusuk. Diketahui rusuknya itu 9 kali 9 kali 9 dikali setengah, karena yang diisinya setengah. Diperoleh 729 desimeter kubik dikali setengah, dan diperoleh 364,5 desimeter kubik. Dan untuk satuannya bisa Anda peroleh set. Nah, ini ya untuk nomor 20, mohon maaf, baru bisa terpindahkan. Dan untuk satuannya yaitu, karena untuk pembagiannya debitnya tadi 364,5 sudah diketahui volumenya, dan debitnya 30 liter per menit, maka 364,5 liter dibagi 30 liter per menit. Sekali lagi, untuk memudahkan penghitungan, Ustadz kalikan 10 karena ada angka desimal. 364 dikali 5 dikali 10 sama dengan 3645, dan 30 dikali 10 hasilnya 300 liter per menit. 3645 dibagi 300 hasilnya 12,5. Jadi untuk nomor 20 jawabannya C. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, Ananda, kita sudah membahas nomor 1 sampai 20 dalam soal latihan ulangan semester 1. Silahkan Ananda catat jawabannya mulai dari nomor 1 sampai 20, boleh di buku tulis atau di buku paket. Jika ada yang belum dipahami dari soal pembahasan tadi, silakan Ananda boleh tanyakan kepada Ustadz. Dan untuk tugas selanjutnya sebagai latihan, Ananda boleh mengerjakan bagian B, soal-soalnya boleh dibaca dengan cermat dan teliti, bagian B dan C sebagai latihan untuk menghadapi ulangan PAS Matematika. Itu saja mungkin Ananda yang bisa Ustadz sampaikan dalam pembahasan pembelajaran matematika ini. Ustadz mohon maaf jika dari pembahasan nomor 1 sampai 20 ada yang tidak Ananda pahami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah juga. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.